warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah Bapak, Ibu, orang tua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sepantasnya tidak berhenti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini kita semua masih dipercaya oleh Allah, diamanahi, diberi tugas untuk mendidik putra-putri yang diamanahkan kepada kita, yang kelak putra-putri ini apabila dididik sesuai dengan inginnya Allah Subhanahu wa taala, maka putra-putri yang diamanahkan kepada kita akan menjadi jaminan ya keselamatan kita nanti di yaumil akhir, kebahagiaan kita di yaumil akhir. Mudah-mudahan silaturahmi yang singkat kali ini menjadi momen terpenting ya bagi kita untuk meningkatkan kualitas tugas kita sebagai orang tua, kualitas kita sebagai pendidik di madrasah kehidupan ini ya. Alhamdulillah saya pribadi bersyukur kepada Allah bisa bersilaturahmi dengan ayah dan bunda di sini, bisa berbagi sharing ilmu ya, bukan berarti saya di depan ini sudah segalanya ya, tapi kita sharing-sharing bagaimana menghantarkan anak-anak titipan Allah ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah, yang semuanya insya Allah sudah tertuang di dalam Al-Quran ya. Kalau di pendidikan itu ada 8 standar pendidikan ya, salah satunya adalah sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia itu berarti kita sebagai orang tua, kita sebagai pendidik itu sudah ada profilnya di dalam Al-Quran. Profil orang tua seperti apa, profil pendidik seperti apa, yang diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa menghantarkan putra-putrinya untuk memiliki lulusan pendidikan kita, yaitu menjadi mukmin muslim yang unggul, yang jadi apapun mereka, jadi profesor, jadi dosen, jadi dokter, jadi apapun, tetap dalam rangka menghamba, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebentar saya memberikan penghantaran karena lebih efektif mungkin ya kalau nanti kita bersilaturahmi sama-sama sharing tentang permasalahan-permasalahan yang ada di kita sebagai pendidik ya. Itu yang mudah-mudahan sebagai bukan hanya teori tapi lebih ke teknis ya, bagaimana sikap kita sebagai pendidik, sebagai orang tua menghadapi berbagai karakter yang diciptakan oleh Allah ya. Jadi kalau di surat Al-Imran Allah memberikan informasi sekaligus menawarkan dan memberikan resep ya. Allah berfirman, Auzubillahi minasyaitonirrajim, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab katanya. Jadi sesungguhnya penciptaan langit dan bumi dan bergantinya siang dan malam itu hanya akan jadi tanda-tanda kekuasaan Allah itu bagi ulil albab. Jadi kalau di ayat itu refleksikan dalam kehidupan sehari-hari kepada kita sebagai pendidik dan orang tua, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari, itu sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi itu bukan hanya digambarkan pada penciptaan langit dan bumi atau tadi ya malam dan siangnya, tapi wahtirafil laili wan nahar itu kebahagiaan dan kesedihan atau akhlak atau karakter yang dimunculkan oleh Allah ya melalui anak-anak kita, itu hanya akan menjadi bahan pemikiran gitu ya bagi ulil albab. Jadi orang tua yang bijaksana, guru yang bijaksana, orang tua yang ingin hidupnya dihantarkan oleh Allah menjadi ulil albab, kata Allah, tafakuri apa yang dimunculkan oleh anak, baik itu perkataannya, sikapnya. Jadi bukan dengan emosi ya. Ketika kita mengajarkan sholat, kemudian anak tidak sholat, nah ini tanda-tanda kekuasaan Allah, karena tidak sholatnya anak itu sebagai makhluk. Jadi anak rajin sholat, anak tidak sholat itu kan makhluk ya. Terus bergantinya malam dan siang itu bergantinya antara kebahagiaan dan kesedihan,
bergantinya antara sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita dan tidak sesuai dengan keinginan kita itu makhluk. Semuanya makhluk. Jadi makhluk itu bukan hanya binatang, tumbuhan, misalnya dan sebagainya, tapi makhluk itu adalah seluruh fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada kita dalam rangka kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dulu. Jadi kalau kita sebagai orang tua memahami, menyadari dan mensikapi bahwa apa yang dimunculkan oleh Allah oleh anak itu adalah makhluk, ya. Jadi yang makhluknya kan bukan anak-anaknya saja, tapi yang makhluk itu yang akhlak atau karakter yang dimunculkan. Anak cerewet, anak bertanya terus, anak main HP terus, bagi kita tuh makhluk, memang diciptakan oleh Allah. Kenapa Allah itu menciptakan hal yang demikian kepada kita, gitu ya? Allah ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat bagaimana sikap kita dalam menghadapi makhluk yang diciptakan oleh Allah tadi. Ayyukum ahsanu amala. Siapa sih yang paling baik mensikapinya, gitu ya? Siapa sih yang paling baik mensikapinya? Nah, itu sudah ada resep-resepnya di dalam Al-Qur'an. Terakhir mungkin di pengantar Bapak Ibu sekalian, berkali-kali saya mengatakan atau mungkin yang dulu sudah ikut ya, yang sudah ikutan itu, bahwa kita harus menyadari betul bahwa harta, ya, aset yang paling berharga yang sudah pasti akan menyelamatkan kita itu adalah anak-anak. Jadi diri kita saja, amal kita saja itu belum tentu bisa menyelamatkan diri kita. Kalau tadi berseceran dengan dosa-dosa kita, ya. Tapi harapan satu-satunya yang akan menyelamatkan kita itu adalah anak-anak kita. Betul nggak? Ya. Jadi kalau Rasulullah mengatakan idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu, itu ila min salasin. Informasi dari Rasulullah, wahai ibu, wahai para orang tua, gitu ya, wahai para guru, apabila kalian itu sudah wafat, maka seluruh, ya, sertifikasi, gaji, jabatan, apapun, gitu ya, bahkan amal kebaikan kita itu akan sudah selesai, dipensiunkan oleh Allah. Sudah cukup, wahai hambaku, engkau itu sudah selesai menjadi petugasku di muka bumi ini, kan begitu. Dia sudah tidak bisa lagi menambah kebaikan bagi diri kita apabila sudah dipanggil oleh Allah, dipensiunkan oleh Allah. Pensiun dari apa? Dari pengabdian, dari tugas, fungsi, dan peran kita. Jadi kita tuh diberi tugas oleh Allah, difasilitasi oleh Allah, ya. Dan mendidik anak itu adalah salah satu media diri kita untuk bisa betul mengabdi kepada Allah atau melaksanakan peran sebagai orang tua tadi. Jadi semuanya yang ada tuh media. Bagi seorang istri, bagi kita seorang istri, menjadi ibu itu media, menjadi istri itu media. Jadi bukan tujuan. Mencari nafkah itu media. Itu media-media dalam rangka ayyukum ahsanu amala. Siapa sih yang paling baik di antara hambaku dalam melaksanakan ibadah-ibadah itu tadi? 3 hal ini tadi, ya. Yang pertama adalah yang sudah terputus kata Allah kecuali jika hambaku itu memiliki 3 hal. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah, gitu ya. Shadaqatun jariyah itu bisa dimaknai, memang tadi kalau para ulama itu mengatakan ketika shadaqatun jariyah itu ketika kita memberikan wakaf, ya, sedekah, misalnya tadi ke pembangunan masjid. Tapi sedekah jariyah itu juga bisa dimaknai oleh kita hari-hari kita, ya. Hari-hari kita dalam mendidik anak. Apakah seorang ayah menafkahi istri dan anak-anaknya itu diajamkan untuk menjadi sedekah jariyah atau bergulir begitu saja? Kan itu, ya. Jadi memberikan pakaian, menyekolahkan anak-anak, kemudian memberikan rumah dan sebagainya. Apakah itu dalam rangka sedekah jariyah atau itu mah dalam rangka dan sudah kebiasaan tanggung jawab suami itu adalah memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Nah, itu hati-hati, amalan kita akan menjadi sedekah jariyah yang sampai kepada alam kubur akan sangat bergantung pada ajam kita. Innamal a'malu binniyat. Apakah ketika kita memasak sebagai seorang ibu, gitu ya, kemudian membeli pasakan sayuran itu dalam rangka sedekah jariyah atau bukan? Ya, jadi jangan dipisahkan.
Sedekahun jariyah memberikan sumbangan atau apa ya untuk pembangunan kebutuhan pendidikan Islam itu juga besar gitu ya. Tapi ini yang hari-hari juga itu harus diajarkan sebagai sedekahun jariyah, sehingga sedekahun jariyah itu bukan milik orang kaya. Betul nggak Bapak Ibu? Ada nggak di semua keluarga? Ada. Seorang ibu hanya bisa menafkahi anaknya hanya dengan sepotong tahu goreng atau hanya dengan satu mangkuk air sop ya, karena hartanya, rezekinya sedang diberinya seperti itu oleh Allah. Tapi kalau diajarkan ruh kita hidup, jiwa kita hidup, ya Allah, walaupun saya ini hanya memberikan satu mangkok sayur karena tidak ada lagi uangnya ya, kepada anak saya untuk sarapan di pagi hari misalnya itu, ini saya ajarkan sebagai sedekah jariyah. Saya sudah bersedekah jariyah ya dengan uang seminimal mungkin untuk anak saya, sehingga ya Allah catat pekerjaan saya ini sebagai sedekahun jariyatun yang akan saya nikmati ketika saya wafat, ketika saya hidup di alam kubur. Jadi ulil albab itu kan tadi ya, inna fi khalqi samawati itu yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka yang senantiasa mengingat Allah ketika duduk, berdiri atau baring itu bukan ketika duduk, ketika berdiri, bukan seperti itu, tapi dimanapun berada, melakukan apapun, sekecil apapun, ini diajarkan untuk persembahan diri kita dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan teori Bapak Ibu. Ini harus bisa diterapikan, dilatihkan, diriadohkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya di sini betapa pentingnya seorang pimpinan keluarga itu untuk memiliki orientasi akhirat. Ya, seorang pimpinan keluarga ketika memiliki orientasi akhirat, maka hari-harinya itu dalam menghantarkan istri dan anak-anaknya akan menghantarkan menjadi ulil albab. Itu sedekah jariyah ya. Sedekah jariyah bukan hanya milik orang kaya, tetapi sedekah jariyah milik keluarga siapapun yang sadar dirinya dititipi amanah oleh Allah, yaitu kota putih kita gitu ya. Itu akan menjadi nilai sedekah jariyah. Dan itu akan menjadi nilai sedekah atau jariyah atau tidaknya innamal a'malu binniyat. Dan niat itu bukan harus nawaitu namanya tuh naon atuh buluris ari niat bade masak kan bade salat mah nawaitu nya nawaitu salatul duhri bisa gitu. Niat itu adalah pekerjaan jiwa. Jadi ini menghantarkan bagaimana ketika melakukan aktivitas ini. Ketika saya ini sedang menyampaikan atau sharing ya dengan Bapak Ibu, itu saya menggambarkan, saya mengajarkan bahwa ya Allah, saya sedang ingin ya memberikan ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang saya terima itu adalah sadar pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dan saya tidak boleh menyembunyikan ilmu, maka di hari ini saya sedang mempersaksikan kepada Allah bahwa ilmu yang Engkau berikan ini akan disampaikan kepada Bapak Ibu yang membutuhkannya, dan ya Allah, jadikan ini ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ketika Bapak Ibu pulang dari sini jadi punya resep untuk bisa hidup melaksanakan aktivitas itu dengan profesional itu yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan ya. Maka ketika Bapak Ibu itu melaksanakan semuanya, ketika besok saya wafat, saya akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dikabarkan oleh malaikat bahwa tuh ibu-ibu yang sudah mendapatkan ilmu dari engkau wahai hambaku, kata Allah, itu sedang melakukan kebaikan-kebaikan. Maka kebaikan itu aku sampaikan kepadamu. Jadi itu hadiah-hadiah itu akan diterima oleh saya ketika di alam kubur. Orientasinya hanya itu. Jadi itu tidak bisa begitu saja ya. Jadi ketika berbicara itu memang tadi kita mengajak jiwa kita itu untuk hidup. Ya. Jadi bagi Bapak Ibu itu, terutama ibu-ibu ya, karena kata Allah itu, kata Rasulullah bahwa seluruh aktivitas ibu-ibu itu kulluhum ibadah. Seluruhnya ibadah Bapak Ibu. Ya.
Makanya disebut madrasatul ula. Nyucinya ibadah, masaknya ibadah gitu ya. Jadi kalau itu tidak disertai dengan bil manni wal adza, tidak disertai dengan keluh kesah, dengan uring-uringan, dengan membandingkan enak ya bapaknya mah hidupnya di luar aja terus hiburan. Sedangkan ibu-ibu dari pagi sampai malam tuh nggak berhenti-berhenti, ini pekerjaan ada aja. Itu sudah hapus di hadapan Allah. Tadinya nilai ibadah jadi nilai dosa di hadapan Allah. Nah, itu harus dihindari. Jadi kerangka yang harus ada dalam diri kita. Kemudian sedekahun jariyatun ilmu yuntafa'u bihi. Tadi saya garis bawahi, sedekah jariyah bukan milik keluarga orang kaya. Belum tentu orang kaya itu bisa bersedekah jariyah, atau belum tentu orang kaya itu bisa bersedekah jariyah dan sampai sedekah jariyahnya ke alam kubur. Belum tentu, ya. Nah, sedekah jariyah itu ada pada semua keluarga, walaupun sehari-harinya hanya memberikan makanan untuk anak-anak itu sesederhana mungkin. Misalnya hanya nasi dengan garam atau nasi dengan kecap gitu ya, itu akan menjadi nilai berharga. Kalau ajan kita ini, ya Allah, ini sedekahun jariyah, walaupun anak saya makan hanya dengan kecap, hanya dengan garam, tapi jadikan makanan ini menjadi energi buat anak-anak saya, agar anak saya bisa bangun di sepertiga malam terakhir. Jadi atas bahasa Sunda tadi Noroweco, kalau bahasa Sunda di bahasa Indonesia itu namanya Noroweco itu artinya setiap aktivitas yang kita lakukan itu ada pekerjaan jiwanya. Pekerjaan jiwa itu menjerit kepada Allah. Ketika ngaibakan, barangkali ya kita memandikan anak-anak itu, pekerjaan memandikannya kan fisik ya, tapi jiwanya kan, ya Allah, saya mandikan anak ini, mudah-mudahan Engkau berkenan mensucikan, membersihkan pola pikir anak saya gitu ya. Jangan sampai pola pikir anak saya ini terkotori oleh pola pikir umat Yahudi atau musyrik. Jadi ada pekerjaan jiwa yang memang tadi menghidupkan jiwa kita. Karena Bapak Ibu, nanti ketika kita wafat, yang akan berhadapan dengan malaikat penjaga kubur itu bukan fisik kita. Kebayang kalau jiwa kita tidak diberi konsumsi oleh kita. Nah, konsumsinya itu bukan hanya di sepertiga malam terakhir. Konsumsinya itu kalau bagi ibu-ibu mah dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu bisa seluruhnya memberikan konsumsi pada jiwa kita. Itu memang harus terapi ya, harus diriadokan gitu ya. Nah, jadi itu sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu pasti ada pada seluruh keluarga yang sekolah atau tidak, baik yang sekolah ataupun tidak. Tersebut ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak boleh ibu-ibu dan bapak-bapak punya persepsi, punya pemahaman. Dan saya mah Bu Puji sanes keluaran pesantren, sekolahnya dulu itu di sekolah negeri semua. Jadi nggak kebayang mendidik anak itu seperti apa. Itu berarti tidak percaya kepada Allah yang Maha Pemberi ilmu. Atau itu menjadi dalih bahwa saya mah bukan profesinya di agama, saya profesinya di kimia, misalnya di fisika. Kan bukan seperti itu. Nah, belum tentu profesor doktor juga bisa menjadikan ilmu yang diberikan oleh Allah itu ilmu yang bermanfaat. Ya. Jadi ilmu yang bermanfaat itu adalah ibu-ibu, bapak-bapak ketika di rumah atau ibu-ibu ya harus sudah punya prinsip. Prinsip dari seorang ibu yang profesional itu, ya Allah, kewajiban saya mendidik anak-anak itu hanya dua. Yang pertama, bagaimana menghantarkan agar anak itu beribadah kepada Allah. Berarti mengenal Allah ya. Kenalkan Allah kepada anak-anak kita. Ya, salah satunya kalau di pesantren itu ya orang tua itu suka ditanya sebelum memasukkan anaknya ke pesantren, Bapak Ibu sudah mengajarkan surat Al-Fatihah atau belum? Ditanya dulu seperti itu. Karena mengajarkan dan memahamkan serta mengaplikasikan surat Al-Fatihah itu mutlak kewajiban kedua orang tuanya. Jangan sampai di akhirat nanti anak kita ditanya oleh Allah,
Siapa yang mengajarkan engkau jadi bisa surat Al-Fatihah dan engkau jadi pengenalku? Jangan sampai anak kita mengatakan, ibu guru aku di sekolah, karena ibu aku nggak pernah mengajarkan surat Al-Fatihah dan nggak pernah mengajarkan sholat. Jangan sampai seperti itu. Jadi yang harusnya anak itu menjadi aset menyelamatkan, malah jadi mendakwa kita di yaumil akhir. Bahkan kalau perlu tiap periode, misalnya tiap seminggu sekali atau sebulan sekali, coba pastikan anak-anak kita itu ditanya oleh kita. Nah, kalau dulu yang pernah mengajarkan surat An-Nas yang paling pertama sekali itu siapa? Itu harus ditanya oleh kita. Kalau anak kita siapa ya? Bu Puji misalnya. Oh, kita harus deg-degan, harus diubah tuh. Harus diubah jawaban anak-anak. Kenapa Bu Puji bukannya Umi yang dulu pernah mengajarkan waktu mau tidur diajarkan, terus di rumah senantiasa didoakan. Oh iya ya, oh ibu juga. Pastikan siapa gitu. Jadi memang kalau di Al-Baqarah 133 itu harus memastikan kedua orang tua itu bertanya kepada anak dan jawabannya itu harus qurrata ayun. Qurrata ayun itu melibatkan diri kita dalam pendidikan mereka. Jadi selalu ibu, selalu ayah. Makanya kunci keluarga bahagia itu harus ada waktu rutin keluarga tersebut membahas atau tadi tausiah keluarga, ya, atau pengajian keluarga. Pengajian keluarga itu harus nunggu anak besar-besar kan? Tapi pengajian keluarga itu akan memberikan sebuah pembiasaan, apalagi anak usia SD ya, sebuah pembiasaan bahwa rumahnya itu bukan hanya rumah di dunia, tapi rumahnya itu adalah menjadi surganya di dunia. Jadi itu terngiang nanti. Jadi ketika guru mengajarkan apa, mengatakan apa, oh itu aku sering dengar dari ayah aku. Aku sering dengar dari ibu aku. Jadi lebih dulu keluarga dibanding sekolah. Jadi jangan sampai bangga dengan sekolah ya, puntennya sekolah ya. Bangga dengan sekolah, terus ibunya yang dikalahkan. Jangan sampai begitu. Ya, jadi bangga dengan sekolah kan segini. Aku kalau bukan karena ibu guru di sekolah Esa Karim, gak akan bisa loh surat An-Naba. Itu ibu-ibu tuh harus ciri hati. Harus jangan gini, alhamdulillah anak saya jadi pintar surat An-Naba. Terima kasih ya Bu Guru Esa Karim. Nah, terus ibunya dapat apa? Kan yang dititipinya ibunya. Nah, jadi harus dipastikan anak akan menjawab. Kita akan merasa anak itu qurrata ayun ketika menjawab iya, ibu guru aku yang mengajar surat An-Naba. Tapi kalau ibu aku tidak memilih sekolah yang terbaik untukku, maka aku tidak akan bisa hafal surat An-Naba. Jadi kan kita terlibat. Jam 2 ya, pulang jam 2. Wah alhamdulillah beban saya mengurus anak. Wah ketemu lebih jauh. Itu bukan ilmu yang bermanfaat. Jadi pastikan kita mengajarkan sholat, mengenalkan Allah ya tadi, kemudian mengenalkan Allah itu tadi mengenalkan firman-firman Allah. Yang akan ditanya seperti itu. Dan tadi pastikan secara berkala, ya misalnya sebulan sekali atau seminggu sekali kita nanya sama anak-anak kita, ya siapa yang diidolakan oleh mereka ya, gurunya atau ibunya atau dua-duanya ya. Kalau gurunya saja tidak mengidolakan kita sebagai orang tua, maka kita harus beristighfar, dan bukti istighfar itu adalah mengubah pola pendidikan kita di rumah. Ilmu yang bermanfaat berarti ada di semua keluarga tuh ada. Jadi jangan ibu mengajarkan masak aja pada anak perempuan, pada putra-putri ibu yang perempuan, itu ilmu yang bermanfaat. Karena suatu saat dia sudah menikah, kemudian mempunyai suami, ibu sudah membekali keterampilan memasak untuk anaknya. Itu hantarkan, itu ajarkan sebagai ilmu yang bermanfaat. Ibu mengajarkan membereskan tempat tidur, itu juga ilmu yang bermanfaat. Jadi ya Allah, saya sudah mengajarkan mendesain rumah ini sebagai surganya Engkau, siapapun yang masuk ke dalam rumah. Jadi rumah keluarga muslim itu sudah tidak musim pamalatak ya. Dan pamalatak itu tidak diukur dengan rumah besar dan kecilnya. Aduh, dah bumi abdi mah dah alit atau dibeberes kuku mahoge tetiasa, bukan seperti itu. Rumah bersih itu disukai oleh Allah. Allah itu indah.
Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Itu ilmu yang bermanfaat, Bu. Biasakan nyimpen pada tempatnya. Biasakan tempat tidur itu rapi, bersih. Karena apa? Di setiap tumpukan, di setiap kotoran di rumah itu adalah sarang betahnya iblis laknatullah. So kayak Ibu Rausen, kami di bumi pabalata koeknya itu sering timbul pertengkaran. Apakah kakak dengan adiknya, ya, atau suami dengan istrinya? Itu bisa dilihat dari kondisi rumahnya. Itu hal yang seolah-olah hal yang tidak prinsip, yang sepele. Padahal itu adalah ilmu yuntafa'u, ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau bayangkan kalau kita punya anak 5, misalnya dibiasakan cuek, udah sekarang mah udah bukan itulah isi yang baik teh misalnya tadi ya, isi yang baik teh yang aktif, yang terus tidak diajarkan untuk merapikan rumah. Berarti anak-anak kita siap memiliki suami yang nanti begitu berkeluarga tidak bisa mengelola rumah. Mengelola rumah itu bagian dari saksiyah thayyibah warabut gopot. Itu ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau Bapak Ibu ini jangan salah niat juga ya. Alhamdulillah saya mah punya anak 4. Yang paling besar itu sudah SMP. Jadi sekarang mah saya ada yang ngebantuin. Ya lumayan lah ngebantuin nyuci piring. Ilmu yang bermanfaat bukan? Mual jantan ilmu yang bermanfaat Ibu. Kalau dalam diri kitanya tidak menghidupkan jiwa tadi. Nah ini belajar mencuci piring gitu ya. Belajar ya Allah ini saya mengajarkan mencuci piring karena anak saya itu nanti akan menjadi istri dan diharapkan menjadi istri yang solehah gitu ya. Dan ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Jadi itu ilmu yang bermanfaat itu pembekalan dari kita bukan hanya untuk hari itu tetapi masa depan. Mau jadi apa dia kalau sebagai seorang istri? Mau jadi apa kalau dia anak kita itu anak laki-laki gitu ya, pendidikan seperti itu. Ilmu yang tafa'ubihi itu ada di setiap keluarga dan tidak ditentukan oleh lulusan pendidikan. Ya, sekali lagi. Yang ketiga adalah waladun solihun yad'u lahu. Waladun solihun yad'u lahu itu digambarkan yang kita di setiap sepertiga malam terakhir menjerit kepada Allah dengan doa yang doanya juga sudah dituntunkan oleh Allah ya. Itu 2 doa di surat Al-Furqan ya. Rabbana hablana min azwajina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. 2 permintaan, 3 permintaan ya nanti di ayat selanjutnya yang terus-menerus dimintakan oleh kita kepada Allah itu adalah anugerahkan kepada kami seorang pendamping, berarti suami ya. Kalau istri berdoa berarti azwajina itu untuk suaminya. Kalau suami yang berdoa berarti azwajina itu untuk istrinya. Jadi suami istri itu menjadi dua-duanya menjadi saling mensupport untuk bisa mempertahankan dan meningkatkan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zuriyatina qurrata a'yun itu anak-anak kita dimintakan oleh Allah untuk qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu kalau bahasa Sunda mah tiistri heran panon. Tiistri heran panon tidak ada perkataan dan perilaku yang membuat diri kita kecewa. Termasuk tadi ya, bukan hanya akhlak yang besar-besar misalnya tadi ya, tidak sholat apa dan sebagainya, tapi ketika ditanya selalu melibatkan kita itu qurrata a'yun. Sering dialog dengan anak ya, usia TK, usia SD ini misalnya, itu sering dihantarkan, digambarkan terhadap hari akhir. Nah, kalau nanti di yaumil akhir gitu ya, kalian itu bertemu dengan ibu, kalian mengapain? Mengapain ya? Aku mah gak kebayang. Berarti itu kita perlu mengajarkan tauhid. Jadi bukan ngajak shopping lainnya. Aduh kasihan nih anak-anak saya tiap hari sekolah Senin sampai Sabtu gitu ya. Kemudian orang tuanya sibuk mau shopping. Bukan hanya shopping untuk memperkenalkan aljabar, misalnya tadi memperkenalkan gazebo yang penuh dengan pocong-pocongnya. Bukan itu yang refreshing yang diinginkan oleh anak-anak kita sebagai waladun solihun. Tapi tadi sering ditontonkan, diceritakan tentang kehidupan akhir.
ya, tentang kehidupan akhir, tentang kehidupan akhirat. Jadi bahwa kita akan sama-sama zumaroe, satu rombongan, nanti itu satu rombongan, tidak ibu sama ayah nggak mau kalau di antara kita itu ada yang terpisah. Kita terus satu rombongan ya, gitu ya. Jadi walaupun anak-anak terus hanya mendengar, misalnya anaknya baru usia TK misalnya gitu, tapi kalau ibu bapaknya, kedua orang tuanya sering menghantarkan cerita-cerita hari akhir, maka itu akan menjadi dasar atau bahan untuk anak-anak ya, untuk senantiasa hati-hati dalam melaksanakan aktivitas hidupnya. Itu waladun solihun yad'ulahu itu bukan hanya meminta kepada Allah, tapi dibuktikan. Salah satunya adalah ini, dibuktikan kita mempunyai standar dalam mendidik, terutama mendidik di rumah. Jadi makanya Bapak Ibu sudah bagus memilih Esa Karim sebagai tempat pendidikan kita, itu karena nanti antara sekolah dengan rumah itu harus ada kesinambungan. Jangan di sekolah diajarkan sholat tepat pada waktunya, pas di rumah nggak apa-apalah, Sabtu Ahad mah nggak sholat subuh juga, kasihan. Nah, tidak seperti itu, justru kasihan kalau tidak disamakan. Jadi sekali lagi kesimpulannya, shadaqatun jariyatun, ilmu yang bermanfaat, waladun sholihun yad'ulahu, itu bekalnya ada di semua keluarga dan tidak ditentukan oleh perbedaan harta atau perbedaan lulusan dari mana, gitu ya. Kita jadi tidak, ketika ibu bapak tidak pede mengajarkan Islam di rumah, berarti tidak pede masuk surga. Terus lebet surga terpede, jadi pede lebet kemana tuh? Ya. Jadi kalau Allah di surat Al-Jumu'ah menginformasikan kepada kita, wasikol lazina takau ilal jannati zumaro, ya, akan aku giring, gitu ya, keluarga orang yang bertakwa. Keluarga orang yang bertakwa itu kalau di surat An-Naml, rijalun latul hihim, suaminya, istrinya, anak-anaknya itu yang tidak tergelincir oleh kehidupan dunia. Jadi tadi media-media saja, bekerja itu media, sukses itu media, bangkrut itu media, kan ya, segala macam yang menjadi yang makhluk ketika dihantarkan kepada kita itu sebagai sebuah media yang harus ada dalam diri kita ketika merasakan itu, ketika mensikapi apa yang diberikan oleh Allah. Ayyukum ahsanu amala, saya harus lebih baik mensikapi apapun yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu ya. Jadi zumaro itu adalah keluarga. Nah, zumaro ini berarti rombongan. Berarti kan ibu kedah naros kepada bapak-bapak. Bapak, kalau saya dan anak-anak ini mau dihantarkan kemana? Itu lagu siapa, mau diajak kemana? Dihantarkan kemana? Itu teh kalau saya ya di ibu-ibu majelis taklim suka begitu. Bapak-bapaknya bilang begitu. Si ibu setelah ngaji di masjidnya Bu Rahmat meni berbicara teh Islam wae, meni bapak mah sakara rabok. Jadi sakingnya tidak biasanya keluarga muslim membicarakan urusan akhirat, saking tidak biasanya, jadi padahal itu hal yang pokok. So, Bapak Ibu ketika baru menikah saja kan sudah berpikir mau ngontrak di mana ya? Itu kan sebetulnya Rabbana atina fid dunya hasanah, mau ngontrak di mana itu kan berarti sebuah kewajiban. Itu sebetulnya analogi dari Allah bahwa seorang suami itu harus memiliki target ya untuk memasukkan istri dan anak-anaknya ke dalam rumah, yaitu surga Jannatul Naim. Rumah di dunia kan seperti itu ya, semuanya juga ngontrak. Kalau yang punya rumah 7 atau 10 juga ngontrak sebetulnya, bukan? Jangan minder dengan saya mau ngontrak dan bangga dengan punya rumah 10 atau satu komplek itu milik saya, semuanya itu adalah ngontrak. Ya, jadi rumah saya yang sesungguhnya itu adalah surga Jannatul Naim. Coba ditaros, kalau ayah itu mau ngasih surga yang tipe berapa sih sama kita, sama kalau ibu dan anak-anak teh? Itu teh bukan nanti diceritakannya, itu harus mulai dari sekarang. Oh, kalau ayah itu inginnya sih ngasih surga tipe real estate. Tipe real estate itu syaratnya apa? Ada di surat
Al-Furqan. Cumi tinggal, silahkan dikaji. Numawi uih dia bapak sama ibu yang suaminya hadir atau yang tidak hadir itu harus ada oleh-oleh ya pada keluarganya. Iya Pak, kalau bapak badai masihan bumi real asset nanti di surga. Real asset itu yang tingkatannya itu sampai Allah nyebatkan ya, sampai Allah itu menunjukkan ciri-ciri rumah yang real asset itu yang sangat luas dan besar itu. Pintunya saja ada 8 pintu. Dan kalau kita punya anak 6, itu sudah pas bisa masuk ke 8 pintu itu. Betul Bapak Ibu, kita mah kan sering baca ya di setiap Ramadan atau di mana sering baca surga itu ada 8 pintu. Tapi ada nggak program di sebuah keluarga bahwa kita tuh akan memasuki pintu yang mana? Rombongan keluarga kita itu akan memasuki pintu yang mana? Allah tuh sudah sangat genre. Soklah silakan wahai hambaku, aku tawarkan kepada kalian rumah-rumahku yang besar dan mewah nanti di alam akhirat. Mau memasuki pintu melalui Ar-Royan itu apa? Pintu saum sampai jentre kan? Boleh lah mau memasuki pintu saum atau rombongan yang akan digiring oleh Allah itu melalui pintu saum. Berarti kan harus ada program di keluarga tersebut. Kata ayahnya itu, ibu sekarang mah karena kita punya target ingin membeli rumah di surga dan surganya itu kita akan milih pintu saum. So atuh mulai sekarang mah kita ajarkan untuk saum Senin Kamis. Jadi keluarga yang ingin memasuki surga melalui pintu saum, hari-harinya itu adalah hari-hari Ramadan. Malam-malamnya itu adalah malam Ramadan. Jadi kalau sudah Allah contohkan di Ramadan itu ada sahur ya, ada buka saum yang serba harus ada kolak, harus ada apa, itu akan dipelihara di hari-hari berikutnya. Jadi ada 2 malam yang keluarga itu persembahkan, yang 2 malam itu sama dengan 2 malam Ramadan. Kalau 2 malam Ramadan berarti di situ ada Lailatul Qadar, ya. Di situ ada sepertiga malam terakhir yang momen Bapak Ibu sekeluarga untuk sholat tahajud berjamaah, gitu ya. Sholat tahajud itu bukan lagi berbicara fikih ya, nggak boleh dah. Sholat sunat sendiri-sendiri tidak boleh. Sholat sunat berjamaah, kata siapa? Gitu ya. Kalau kita ingin mengabadikan, membuat ruhiyah di rumah kita itu memang dekat kepada Allah, itu Bapak Ibu bisa melakukan sholat berjamaah. Dicoba bangunkan anak-anak itu untuk ikut sholat. Mempersembahkan kepada Allah di sepertiga malam terakhir, bahwa ketika malaikat itu tiap malamnya itu memang mengunjungi rumah-rumah keluarga muslim, maka kita dipoto ya oleh malaikat, diklik ya oleh malaikat itu. Wah, keluarga Bapak siapa misalnya yang ada di sini, keluarga Bapak Rahmat misalnya ada di sini. Wahai Allah, nih keluarga ini sedang aku perhitungkan, katanya, sedang aku giring untuk mendapatkan surgamu. Kata Allah, gak usahlah malaikat laporan kepadaku, aku melihat sendiri bahwa keluarga ini sedang mengajamkan surgaku melalui pintu saum. Ya. Kalau dibahas 8-8-nya, kadang ngiringan majlis taklim di artinya. Satu aja ya itu ya. Jadi artinya tidak ada alasan bagi diri kita untuk bilang kepada Allah saya tidak tahu. Ya, saya di surat 7172 Allah mengatakan alastu birabbikum bala syahidan. Di ujung ayatnya itu saya tidak menerima alasan nanti di yaumil akhirat kalau kamu itu lupa terhadap kejadian ini. Kejadian persaksian. Padahal memang sebetulnya lupa ya. Kata Allah, apa buktinya Allah tidak menerima kalau kalian itu lupa? Allah turunkan pesan-pesan di dalam Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu, Bapak-Bapak ya kehilangan tema untuk kultum di rumahnya, itu lihat aja surat Al-Baqarah tadi surat Al-Furqan ayat 63 sampai 77 itu sudah perharinya sudah berapa harian ya, tadi surat An-Nur dan sebagainya. Kemudian dan saya mah lulusan ITB tidak pernah pesantren toseueur aya nama ya tafsir-tafsir yang sudah dengan terjemahnya. Kemudian yang penting itu adalah punya keinginan.
Itu Bapak Ibu ya yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kita nanti akan bahas secara teknis ya pertanyaan-pertanyaan Ibu, tapi tadi harus menjadi modal bahwa surga itu ada di keluarga Ibu. Surga itu mudah ya dicapainya. Guru saya mengatakan, katanya kalau orang berniat tahajud dengan berniat mencuri, itu pekerjaan yang ekstranya lebih ekstra yang mana? Niat mencuri ke sebuah rumah dengan niat tahajud. Persiapan yang paling susah yang mana? Mencuri. Kan harus berhari-hari ya. Harus dilihat dulu cenahnya rumah itu teh kosongnya gimana. Jadi kalau tahajud susah apa enggak? Jadi di surga mah gampil, di neraka justru susah. Makanya qabi ayyi ala rabbikum tukadziban kata Allah atau afala ta'qilun ya. Jadi nikmat Tuhan kamu yang mana lagi yang kau dustakan, karena untuk menuju surga mah memang tidak harus persiapan banyak. Sok mana Bu yang harus persiapan banyak? Haji mungkin ya. Ya wajar, karena haji mah tadi wisudanya kemukminan, kemusliman kita. Tapi kalau yang lain-lainnya mah itu serba mudah. Ya, keluarga ingin surga mudah, tinggal pilih. Kata ibu-ibu teh, saya mah kan punya anaknya 6 di saya tadi. Saya mah semuanya akan dihantarkan menuju pintu yang berbeda. Berarti kebayangnya kalau rumah ada 8 pintu, nggak mungkin kan satu lantai ya. Kalau satu lantai mah kos-kosan ya. Kalau 8 pintu kan berarti minimal 2 lantai ya. Nah, ada yang ibu keluarga yang profesional itu ke situ. Saya akan hantarkan anak-anak saya, keluarga saya, sahur bapak mereka untuk bisa memasuki 8 pintu, berarti rumah 2 lantai ya. Kata ibunya, aku mah Pak sholat tahajud aja melalui sholat. Yaudah, anak yang pertama melalui baca Quran, anak yang kedua dibiasakan sodako, anak yang ketiga sampai 8 pintu itu dikuasai. Dan kalau ada program itu berarti ada program bapak-bapak untuk mengevaluasi istri dan anak-anaknya. Ketika misalnya tunai ya seminggu sekali kemudian tunai, subhanallah ya Allah, ternyata engkau persembahkan, engkau berikan istri saya ini sudah kurota ayun, sementara di ibu ini ya kurota ayun. Ya kan minggu berikutnya Allah ngasihnya makhluk yang mana ya, makhluk yang menyusahkan atau enggak. Dan anak-anak sudah saya evaluasi, ternyata semuanya qurrata ayun. Ya Allah, alhamdulillah, terima kasih ya Engkau sudah mempercayakan anak dan istri itu kepada saya dalam keadaan qurrata ayun. Itu surga Bapak sudah ada di minggu itu. Cuma tadi berikutnya ya zukumayasa, ya Allah itu apakah akan dipertahankan surga itu ya? Atau minggu berikutnya itu perlu keistiqomahan ya. Berikutnya kita langsung saja pada permasalahan yang disampaikan oleh Bapak Ibu ya. Kita akan bergantian menjawab dengan Bu Mariani. Mangga pertanyaan yang pertama. Atau ada yang tidak sempat ke arah liftnya? Oh, ingat biasa dugi Kak Isa. Puji. Tanyanya biasa dugi Kak Isa. Usia kelas 5. Bagaimana titik tekan dan upaya dalam pembiasaan sehari-hari dalam rangka penanaman nilai-nilai ketauhidan? Berarti ini konten ya. Ketauhidan sehari. Oh iya bagus. Kalau konten berarti Ibu bisa baca surat Luqman ya, ayat 13 sampai 19. Ibu Bapak jangan jenuh ya kalau saya senantiasa jawabannya Quran. Jenuh enggak? Jenuh kayak gini. Quran deui. Da macana oleh buru Nah, kalau Bapak Ibu-ibu sudah tahu, itu di surat Luqman itu ya bunaya, panggilannya untuk anak usia SD
Yaitu kenapa di Quran itu ya bunaya. Itu menunjukkan bahwa usia anak 0 tahun sampai usia SD itu perlu dan membutuhkan kasih sayang yang maksimal dari bapak dan ibunya. Bukan dari ibunya saja, bukan dari bapaknya saja, tapi dari bapak dan ibunya. Jadi pelukan, ciuman, ya, itu harus senantiasa hadir dalam setiap aktivitasnya sampai usia kelas 6. Kata sudah begitu belum Bapak Ibu? Ya. Bahkan kalau Rasulullah tadi anak usia 0 sampai kelas 6 itu ketika menjelang tidur, bapaknya atau ibunya menyempatkan untuk meniup ubun-ubunnya sambil dibacakan surat An-Nas, surat Al-Falaq. Kan kalau orang barat mah pintar. Kita mah enggak, jangan pintar oke hari pinara kalimah ya. Jadi dibacakan ayat-ayat memang menjelang tidur. Jadi sabar Bapak Ibu, jangan terlalu tidak ada kata terlambat ya. Jadi kalau kita biasakan anak-anak itu dibacakan di menjelang, baguslah katanya memang sudah tidur ya. Jadi tidur awal, sudah tidur kita masuk ke kamarnya, terus dibacakan surat An-Nas, surat Al-Falaq, ayat kursi ya, kemudian Asmaul Husna ya dan sebagainya. Itu akan menghantarkan ruh si anak. Kan itu ada apa Allah ketika di malam hari katanya. Ketika kita tidur itu kalau di ayat kursi Allah mengatakan lata aku dulu sinatu walanau. Jadi wahai hambaku, engkau itu meni berkeluh kesah ya melaksanakan ibadah kepadaku. Kan dulu suka gitu ya. Duh, meni jadi tadi mah capek. Terus bapaknya pulang yang susu kan bisa upload misalnya tadi ya. Apa mana uring-uringan lah ya, capek gawe teka pakai kalau di surat Al-Balad ya. Nah, Allah tuh memberitahu, wahai hambaku, cenah engkau melaksanakan ibadah kepadaku, aku beri waktu istirahat. Jadi itu tadi tidur itu kan istirahat ya, bagi istirahat yang sengaja diciptakan alamnya juga oleh Allah, bahwa dari jam 9 sampai jam 3 malam itu tubuh itu harus istirahat dan alam itu mendukung istirahat. Makanya kalau ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sering begadang, itu yang merusak itu bukan hanya fisiknya, tapi juga dengan otaknya ya. Banyak sekarang yang di malam hari itu chattingan ya, WA-an sampai masuk itu hipnotis ya. Hipnotis ada pernah saya menemukan sebuah keluarga didiskusikan dengan suami-suaminya ya. Di situ ada latus billah, berarti latus itu mengenalkan Allah ya. Kemudian ada juga hormat kepada orang tua. Kemudian watabi sabila man adaba, berarti itu disampaikan sejarah. Terus ini titik tekan ya, berarti ke konten ya. Kontennya sudah ada resepnya. Hanya Bapak Ibu, ketika kita sudah melakukan hal itu semua, jadi sudah berupaya untuk mengaplikasikan surat Luqman tadi, kemudian tidak ada perubahan dalam diri anak-anak. Nah, hanya resep guru riset terbenar bisa misalnya tadi. Tapi itu seminggu ya melaksanakan tadi cerita dengan anak-anaknya menyampaikan konten. Tapi anak saya nggak berubah, tetap aja sholatnya susah, ngaji susah gitu. Itu kembalikan lagi. Yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah kepada kita ketika mendidik itu hasilnya atau prosesnya? Proses Bapak Ibu. Rausnya nyariuskan itu proses. Padahal dari aplikasi begitu. Nah, di sekolah ke biasa karim teh kalakan mahal wae, hasilnya teh aya wae. Dia bukan hasil mah pada melan Allah. Hasil itu afalnya Allah. Kalau kita maksa anak itu berubah, berarti memaksa Allah untuk melakukan afal itu. Terus Ibu ya. Nah, karena tadi sedikit ya. Tadi kata Allah ada waktu malam ke berupa ya. Sedangkan aku cenah. Jadi ini Allah membandingkan ya. Sedangkan aku wahai hambaku cenah. Ketika kalian itu tidur setelah capek melaksanakan aktivitas itu, tahu nggak apa yang dilakukan oleh aku?
Itu yang lata'hudu silatul. Ternyata Allah itu di malam hari ketika kita tidur itu ternyata Allah itu memperbaiki seluruh sel-sel tubuh, seluruh organ tubuh. Jadi tadinya darahnya tidak lancar, mungkin ya tadinya aya asam urat, aya darah tinggi, aya lambung, sebetulnya oleh Allah itu di malam hari itu diperbaiki. Jadi hasil dari makanan, gerakan itu kemudian dipos-poskan lah. Mana yang harusnya jadi sampah, harusnya mana itu pekerjaanku kata Allah tuh. Jadi di malam hari ketika kalian itu istirahat, maka aku melakukan itu. Bukan hanya fisiknya, tetapi dari tadi akibat kita menjelang tidur itu memberikan naharewos ya kepada ubun-ubun anak-anak, maka perilaku pun akan diubah oleh Allah lewat di waktu yang mustari, yaitu ketika tidur. Ketika kita tidur kan, kalau begadang bakal sampai nggak Pak Allah? Jangan akan sampai. Karena yang namanya begadang mah, aku bapak mah begadang teh dah rapat, begadang teh dah rapat, gitu ya. Dan sebagai itu rapat kan apakah tiap malam merapat gitu ya? Padahal Allah memanggil rapat di sepertiga malam terakhir. Cekat tebu itu. Jadi ini mah memang jawabannya harus paham dulu surat itu, tapi rinci lah, harus ada tafsir kalau surat Luqman itu 13 sampai 19. Nanti kapan-kapan saya puji bolehlah mengundang saya untuk bersilaturahmi khusus membedah ayat-ayat pendidikan, boleh banget ya. Tadi yang saya sebutkan surat Al-Jumu'ah, surat Al-Furqan ya. Surat Al-Furqan itu berarti 12 kriteria keluarga yang dipastikan membeli real estate-nya surganya Allah. 12 kriteria. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahum, itu pernah dibedah ya, dan itu harus ada dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara menanamkan adab anak terhadap waktu? Nah, ini Bu Marsi ya. Nomor 2. Yang nomor 1 cukup Bu? Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya untuk ini pertanyaannya kan dikelompokkan ya menjadi tentang pendampingan untuk anak usia 7 tahun ke 2. Berarti Bapak Ibu ya perlu juga selalu mengingat ya bahwa Anda yang berada pada usia 7 tahun kedua itu masa apa gitu ya? Masa apa Bapak Ibu? Tawanan. Pantesan tawanan di terasa. Bapak juga orang kayak Bapak masa apa tuh? Usia 7 tahun kedua. Oh tadi Ibu katanya tawanan ya. Jadi anak yang lainnya bagaimana? Jadi ini perlu diketahui dan terus juga menjadi cara pandang kita ya Bapak Ibu. Karena kalau kita memandang kepada anaknya itu, jadi tadi contoh memang ada kan ya menunjukkan sebagai tawanan. Nah, tapi maksud dari tawanan itu seperti apa? Ya. Nah, kalau ada yang tawanan, nah tanpa pemaknaan atau bahkan kerennya definisi operasional gitu ya. Nah, nanti jadi salah ketika dipraktik. Gitu ya. Jadi anak misalnya harus nurut, gitu ya. Kalau orang tua harus sopan, nah anak mereka kan tawanan gitu. Nah, tapi pada dasarnya masa di usia 7 tahun kedua itu tadi ya saya sebutkan, tapi berarti masa akal itu berkembang. Jadi di situ ada penanaman nilai-nilai dan berapa yang akan menjadi nilai hidupnya. Jadi akal itu berkembang, maka itu bisa memposisikan ya Anda di usia 7 tahun kedua ini yang bisa diajak untuk apa Pak?
untuk berpikir. Jadi salah satunya adalah teknisnya apa? Berdiskusi. Mungkin ingat ya bagaimana Nabi Ibrahim ketika menyampaikan perintah Allah kepada anaknya Ismail ya. Kan tidak langsung ya, ayo sini ikut bapak, kan kawan aja bawa. Langsung kan tidak begitu ya, pasti ngerti apa gitu ya. Kan tidak begitu, tetapi ada tanya jawab gitu ya. Nah, jadi kemampuan bertanya kita sebagai orang tua dan juga nanti bagaimana mengiring kepada jawaban yang menjadi pengalaman itu juga perlu kita terus latih ya Bapak Ibu. Jadi mungkin salah satu parenting itu seperti itu ya. Jadi tidak hanya bagaimana kalau anak seperti ini bagaimana seperti itu ya, tapi bagaimana melatih juga kita untuk ketika berdiskusi dengan anak, apalagi usia yang tadi sedang berkembang ya. Jadi kan ada kemungkinan ke arah mana berkembangnya, pasti tumbuh, pasti berkembang, tapi ke arah mana? Tadi itu sudah disampaikan ya, bagaimana orang tua. Jadi termasuk cara menanamkan adab ya. Cara menanamkan adab berarti kan tidak dengan tadi kalau kita ambil istilah tawanan begitu saja ya. Artinya kan ada seperti ini. Kemudian ketika tidak sesuai nanti ditegur kan tidak begitu ya. Nah, tetapi bagaimana anak itu tergambar. Ya. Nah, yang namanya berdiskusi seperti apa Bapak Ibu kepada anak-anak yang usia 7 tahun kedua, tentunya kan di sini beda dengan kalau diskusinya orang dewasa. Ya, ini bukan diskusi panel ya. Tetapi bagaimana diskusi dari hati ke hati ya. Tentunya di sini salah satu teknisnya tadi kan sudah ya. Nah, juga dibiasakan ketika berkomunikasi itu dalam keadaan tatap muka. Ya. Jadi tatap muka itu berarti mukanya saling bertatapan ya. Tapi kan kadang nih ya, kalau ada anak itu biasa bicara ya tanpa melihat, tanpa wajahnya saling bertatapan dengan yang diajak bicara. Tapi suara kan terdengar ya. Nah, itu juga menjadi salah satu yang perlu diperhatikan. Ya, kalau kita ingat bagaimana Rasulullah berbicara tidak hanya dengan anak-anak, tetapi dengan yang sudah dewasa pun kan selalu menatap matanya ya. Nah, apalagi ini orang tua ya kepada anaknya mau berdiskusi, mau menanamkan nilai-nilai, nah maka jangan sampai tidak bertatapan muka. Ya, itu. Jadi akan caranya salah satunya kan begitu ya. Sederhana ya sebenarnya kalau kita melihat bagaimana contoh dari para nabi dan rasulnya. Apalagi di Quran sudah jelas ya untuk keluarga Allah sudah memberikan tuntunan contohlah keluarga Ibrahim ya, keluarga Imran dan Nabi Muhammad. Ya, nah jadi tadi kita selalu mengingat ya posisi anaknya yang sedang diajak bicara itu di usia 7 tahun kedua berarti kan tadi bagaimana untuk berdiskusi. Jadi tidak menanamkan itu bentuknya apalagi kalau menanam kesannya jadi doktrin ya. Nah, tidak juga ya. Jadi kayak metode apalagi kalau memang kita kan tentunya harus tahu juga dikenali ya. Anak itu sukanya seperti apa ketika diajak bicara. Kalau sedang lapar, enak nggak mau diajak bicara? Anaknya lapar, diajak bicara. Ada makan ya, berbicara. Ada makan. Aduh, kebayang. Gitu kan, wah, bagaimana bentuknya ceramah ya, kan penanaman. Nah, tapi yang paling pertama sebenarnya kemudian ya tadi selain teknik tadi berarti kan seperti yang sudah Allah berikan kepada bekal kepada para orang tua itu adalah keteladanan. Jadi tidak hanya pendidik ya. Nah, ini ya. Jadi kemudian
dalam penanaman ya, termasuk salah satunya ada dan yang lainnya ya, tentunya nilai-nilai anak yang harus dimiliki anak itu tidak bisa juga kalau tidak ada sinergitas antara yang ditingkatkan di sekolah ya dengan rumah dan masyarakat. Jadi ini ada tiga pilar ya yang harus diupayakan ada di anak ya, diterima di anak, pendidikan keluarga, sekolah dan masyarakat. Nah rumah sebagai madrasah keluarga ya. Nah, bagaimana di situ terbiasa dan terinternalisasi menanam gitu ya, tadi ya kalau usianya berarti kan bagaimana diskusinya dan tentunya diskusi yang menyenangkan ya, dan tentunya dari salah satunya ada kontak mata ya gitu kan, kontak fisik ya. Nah kemudian internalisasi. Nah kalau di sekolah berarti jadikanlah sekolah itu mitra ya, jadi bukan karena sudah sampai dia kan sudah bayar ya, sudah rajin lagi bayar. Nah kemudian tidak sebagai mitra, sebagai gitu ya. Nah tapi bagaimana sebagai mitra? Berarti kan sekolah juga ada program yang sudah sama-sama diterima ya oleh Bapak Ibu ketika serah terima mungkin ya. Nah itu berarti kan ditindaklanjuti di skala rumah ya. Jadi tadi kan kebiasaannya, jadi tidak membiasakan yang berbeda dengan apa yang sudah diajarkan di sekolah. Artinya kan ilmu-ilmunya sudah ada di sekolah ya. Kemudian nah di sini masyarakat juga bisa menjadi laboratorium anak. Jadi anak tidak sudah di rumah ya sudah gitu ya, tapi juga harus diajak untuk punya laboratorium bagaimana sinkronisasinya dan juga aktualisasinya. Nah ini ya untuk di rumah, bagaimana mendampingi Anda dengan penuh cinta dan kasih sayang ya, dalam pembiasaan belajar. Mungkin ini juga bisa menjawab beberapa pertanyaan ya yang ada di proses tadi banyak sekali. Nah bagaimana penanamannya, pembiasaannya ya, itu dengan penuh cinta dan kasih sayang. Ya, jadi tidak, apalagi kalau itu sudah punya ada masalah ya Bu, Pak, biasanya kan kalau ingin menanamkan sesuatu perlu ada masalah kan, jadi yang ada kesal dulu ya. Nah itu kalau kesal jangan dulu memberikan penanaman apa itu, karena nanti yang tertransfer adalah rasa kesal. Nah itu juga ada di hadis kan, bahwa kita tidak boleh ketika kita sedang marah atau kita sedang orang tua ya sedang tidak enak hati kepada anaknya, dihentikan dulu, jadi bereskan dulu ya. Jadi sebenarnya konsep komunikasi secara umum gitu ya. Jadi ketika kita ingin memanage ya lingkungan sekitar ya, teman ataupun bawahan juga kan ya, nah itu tetap kan kita kondisinya tidak sedang kesal ya. Tapi di sini penuh cinta dan kasih sayang. Kemudian berupaya menjadi pendukung dalam program pendidikan sekolah. Pendukung utama pendukung program itu seperti apa? Tentunya harus tahu programnya ya. Kemudian apa yang perlu ditindaklanjuti di sekolah, di rumah ya, apa yang di sekolah ya ada. Nah kemudian memastikan memberikan makanan dan minuman yang halal dan thayyib ya. Tadi mungkin di sini ketika halal dan thayyib tidak hanya material makanannya ya, tetapi juga caranya ya, dan juga bagi kita yang tadi sudah disampaikan bagaimana kita selalu membawa doa juga di dalam apa yang kita sebutkan ya. Jadi bapak yang masak ya, ibu-ibu mungkin ya yang masak, bagaimana ketika menyiapkan itu ya tidak lepas dari permintaan doa ya, bagaimana makanan yang dimakan menjadi sumber tenaga untuk apa ya. Jadi tidak yang di pikiran ketika memasaknya ataupun menyediakannya itu ingin cepat beres ya, misalnya ingin diapain hasil gitu ya, tapi bagaimana selalu ingat ya kepada yang memberi makanan minuman, kemudian itu akan tertransfer kepada selain tadi ya. Nah kalau Bapak bagaimana, kan memang tidak masaknya mungkin ya, tapi kan memastikan ya sumbernya itu halal dan thayyib, yaitu kan ukuran dari Bapak ya. Jadi tidak perlu segan mungkin ya Bapak untuk menegur mungkin ya yang memasak, misalnya sendiri ibunya, istrinya ya, apakah makanannya itu
memang toyib ya, terutama kalau halal kan sudah ini ya. Ini toyib. Nah, toyib itu baik sisi kuantitas, materialnya ya, makanannya maupun sarana. Ya. Nah, tentunya di sini juga kan perlu ilmu belajar, gitu ya. Kalau memang kita masih kurang ya. Menyediakan lingkungan yang aman, nyaman untuk membiasakan akhlakul karimah anak. Nah, salah satu yang menjadi bekal ya orang tua yang Allah sudah berikan kepada orang tua ya, yaitu bagaimana yang bisa membuat suasana rumah atau iklim yang baik di rumah. Jadi mau dibagaimanakan rumah itu kan sudah diserahkan kepada orang tua. Ya, dan itu juga diberikan bekalnya ya. Jadi ya bagaimana di rumah. Nah, di rumah itu kan bukan hanya tempat untuk tidur ya. Kembali tidur ya. Jadi, tapi bagaimana rumah bisa menjadi tempat beribadah ya, tempat untuk istirahat jelas ya, untuk ketenangan ya, ketenangan jiwa dari setiap penghuni. Nah, jadi kan di situ bagaimana kebiasaan-kebiasaan atau kultur yang ada di rumah itu memang menunjang. Ya, jadi kita ingin anak itu ingat sholat ya misalnya, tapi waktu-waktu azan itu tidak pernah kita dengar misalnya. Ya, kita ingin anak itu misalnya ingat ngaji tapi tidak pernah terdengar suara-suara lantunan-lantunan gitu ya. Nah, jadi itu harus dibuat. Ya. Termasuk juga ketika kita ini mengajarkan apa? Nah, itu suasananya dibuat, di kulturnya dibuat di rumah. Ya. Nah, itu siapa? Nanti bagian dari musyawarah bapak dan ibu ya, bagaimana programnya di rumah. Ya. Dan tadi sudah disampaikan tidak harus rumahnya itu istana begitu ya. Tapi intinya tadi suasananya mendukung untuk anak-anak berkembang ya, jadi sesuai dengan cerita Allah. Ya. Nah, kemudian aman. Di sini amannya juga adalah aman yang tadi berhubungan dengan bukan hanya aman dari gangguan fisik orang yang jahat misalnya begitu ya. Jadi kalau ada apa-apa ke rumah gitu ya, pulang kan tidak begitu ya, tetapi aman dalam arti dia itu tidak terjerumus kepada selain maksud, tentunya utama adalah menuhankan selain Allah. Jadi yang paling aman itu yang akan membuat dia terus tertentu dari dunia. Nah, itu yang perlu, berarti kan seperti apa ya suasana yang dibangun. Kemudian ya, kemudian mengenalkan murid pada lingkungan alam sosial yang baru sehingga menjadi pengalaman yang membanggakan. Nah, ini juga hampir ini sama dengan yang akan atau yang biasanya diprogramkan di sekolah. Jadi kalau di sekolah sudah dikenalkan ya kepada alam dan sosial seperti apa, maka ditindaklanjuti di rumah. Ya. Jadi kalau misalnya di sekolah sudah mengajarkan bagaimana bersosialisasi dengan struktur kepala sekolah misalnya atau yang lebih tinggi ya, nah maka di rumah juga bisa begitu, tapi struktur keluarga ya, misalnya juga dengan ini tidak apalagi kalau maaf ya misalnya ada masalah keluarga ya gitu, nah itu jangan diwariskan ya ketika misalnya ini ada masalah dengan dengan uangnya dengan apa, nah dia sampai seperti itu, tapi justru tetap dikenalkan struktur keluarga ya. Nah, untuk bagian sekolah ini bagaimana mengenalkan sesuatu lebih besar, mengenalkan murid sebagai fenomena sosial, kemudian stimulus murid, kemudian juga di sini bagaimana pendidik juga memiliki telapanan yang benar ya, bahwa nah ini seluruh murid itu punya kesempurnaan. Jadi kalau sekolah sudah menyiapkan seperti ini, bagaimana tindakan di rumah ya. Nah, kemudian juga bagaimana anak juga bisa beraktivitas di masyarakat ya, menyediakan lingkungan yang aman, nyaman untuk bersosialisasi, komunikasi, mengembangkan bakat anak-anak. Tadi kembali ya, lingkungan yang aman tentunya yang bebas dari anak itu akan terbawa pikirannya jadi tidak ingat kepada Allah ya. Kemudian menyediakan kegiatan sekolah fisik dan mental, ada berenang, outbound, hiking dan camping semalam misalnya. Mungkin itu dulu untuk beberapa pertanyaan barangkali sudah bisa terbayang ya jawabannya.
usia balik ya. Ya, pertanyaan untuk persiapan usia balik ya. Nah kembali ya, di sini tadi anak-anak yang usia 7 tahun kedua ini berarti kan anaknya sudah mulai ya. Dan tentunya untuk persiapan usia balik orang tuanya dulu sudah harus tahu ya sebenarnya bagaimana ketika anaknya atau seperti apa yang sudah balik gitu ya. Kan baik secara fisik dan juga mental. Ya, untuk secara fisik pasti jelas ada perubahan dan itu harus sudah diketahui oleh orang tua bukan hanya ketika anaknya sudah memasuki usia tersebut ya kan. Jadi di usia karena sekarang apalagi ya kalau bicara fisik itu tidak lepas dari lingkungan yang masuk ke dalam tubuhnya ya, yang paling utama adalah dari nutrisi, dari makanan ya. Jadi tidak heran ya bapak ibu sekarang kan anak banyak yang sudah dewasa lah begitu ya, dewasa secara fisik itu di usia yang tidak seperti kita dulu mungkin ya. Jadi kalau dulu SMP lah begitu ya, sekarang kan SD, bahkan ada yang baru juga masuk ke tahap 2 ya sudah harus menghadapi ya perubahan fisik. Nah ini juga perlu diketahui oleh bapak ibu gitu ya. Jadi memang disinilah tadi bagaimana asupan dari nutrisi kepada anak juga perlu diperhatikan ya, di samping asupan juga informasi ya, karena itu tidak lepas kalau berhubungan dengan balik secara fisik itu tidak dengan perkembangan di otak ya, karena nanti kan hubungannya dengan hormon ya. Nah, jadi itu kan sangat terpengaruhi oleh apa yang masuk ke dalam otaknya ya. Nah baik itu langsung ya, apalagi kalau memang terdedah ya anaknya, atau juga yang memang di lingkungannya ada tersedia. Jadi sebentar saja ataupun terdedah sebentar saja itu ada pengaruh. Ya, nah jadi harus dipersiapkan. Maka yang paling penting tentunya kan tadi ya sudah dipersiapkan anak itu secara jiwa apa Bapak Ibu tadi. Ya. Mengenal kepada siapa? Kan tetap harus ada yang dikenali oleh anak. Ada Allah ya, siapa dirinya, manusia dirinya siapa, yang menciptakan siapa, kemudian yang diikuti siapa, gitu ya. Itu harus dikenalkan. Allah itu memberikan sebuah peraturan-peraturannya dalam tubuh. Dan itu juga berhubungan nanti dengan keberlangsungan ya. Keberlangsungan hidup manusia kan. Nah kalau di anak-anak itu sebenarnya kan penuh pertanyaan ya Bapak Ibu. Nah disinilah kemampuan kita untuk tidak tanya jawabnya tidak ditanya jawab ya. Tapi ini pertanyaannya kemana gitu kan, kadang begini ya. Ada orang manusia itu buat apa? Nah ini contoh ada anak bertanya manusia itu nantinya kemana gitu. Nah bayangan orang tuanya itu langsung ke bahwa ini tuh nanya akhirat kemana gitu ya. Padahal dia cuma nanya bukan gitu. Nah jadi harus dikenali dulu ya pertanyaannya itu kemana arahnya. Ya. Jadi tadi kembali sebenarnya secara teknis tentunya ketika kita berkomunikasi ya dengan anak ya, berarti kan dalam suasana yang seperti apa ya Bapak Ibu, tidak rusuh berarti kan ya. Ini memang ada program, ada waktunya, berarti ada agendanya bagaimana berbicara dengan anak. Termasuk juga mengenalkan perubahan-perubahan yang akan dialami oleh anak. Jadi itu dikenalkan, meskipun tidak harus seperti seminar ya, jangan seperti seminar kepada tentunya cerita tapi tidak bohong. Ya, nah ini juga kadang antara cerita dengan bohong itu jadi campur ya, atau cerita yang bercanda misalnya. Nah tapi bagaimana bentuknya memang cerita ya, karena memang itu lebih mudah dicerna ya. Tapi tetap yang benar gitu ya. Nah, jadi nanti tetap disampaikan ya bahwa perubahan tubuh itu kan tetap ada. Nah kemudian apa? Karena setiap yang Allah ciptakan itu pasti ada perintahnya, itu sudah tertanam sebelumnya, akan berlanjut ya ketika kita menyampaikan hubungannya dengan perubahan yang paling krusial ya dalam tubuhnya, yaitu balik gitu ya. Nah itu juga akan nyambungnya dengan bahwa ada perintah di situ, tidak sebagaimana. Ya. Jadi intinya kan sebenarnya sederhana ya, kalau kita
sudah memahami bahwa ini pasti akan ada perubahan, kemudian kita menyampaikan ke anak dengan tadi ya, sebelumnya sudah sering terjalin ya bagaimana komunikasi dengan anak ya. Jadi nah ini mungkin ya kalau anak 1-2 sih atau ya kebayang gitu ya. Nah ini kalau banyak suka kelupaan misalnya. Nah disinilah programnya Bapak Ibu, jadi ada program mungkin ya, sampaikan mungkin biasakan juga ada monitoringnya oleh Bapak Ibu sendiri ya, jadi sudah seperti apa. Nah, mungkin tidak harus rinci ya seperti sebuah laporan bagaimana, tetapi ada untuk monitoring kita sendiri ya. Jadi ini sudah disampaikan dengan anak ya, dan tidak mengandalkan itu ada di sekolah. Sekolah memang akan ada ya gitu prosesnya, tapi kan tetap yang nanti akan mendampingi ya di masa-masa yang dia mungkin kaget dan sebagainya itu adalah orang tua, terutama ibu ya, jadi tidak nah belum apalagi kalau misalnya ada adik-adiknya ya, kan pasti kan ada juga pertanyaan-pertanyaan yang ini belum ya, itu juga susah gitu ya. Nah kemudian ini ya, anak sudah haid tapi tidak mau cerita. Nah untuk usia normal ya. Nah ini sebenarnya normal tidak kembali ya, tidak bisa disebutkan juga kalau yang sudah terburu haid gitu ya, jadi tidak normal. Ya itu juga cara pandang kita ya Bapak Ibu. Jadi pada dasarnya Allah itu akal Allah yang sudah hadir kepada kita. Nah bagaimana? Nah kembali ya, yang namanya orang tua seperti halnya di sekolah itu wali kelas ya. Nah itu adalah orang tua orang yang ketika terjadi sesuatu pada anaknya adalah yang paling tenang. Ya, yang paling tenang menghadapinya. Jadi mungkin orang lain bisa panik atau terjadi sesuatu bisa, tapi orang tua itu yang paling tenang. Ya, gimana paling tenangnya? Justru paling tenang. Nah itu sebaliknya. Jadi kita paling tenang dan paling bisa memberikan keamanan, kenyamanan pada anak untuk bercerita. Ya, gitu. Nah, ada pun yang namanya tenang Bu ya, Pak, gitu kan? Ketika anak belum cerita ya, berarti kan tetap tenang ya. Nah ini bisa cocoknya coba. Godaannya di situ, ketika udah tahu anak cerita jadi nggak tenang ya, bapak ibunya itu malu begitu. Jadi tidak tenang. Nah akhirnya kan menimbulkan gerakan-gerakan yang membuat anak tidak nyaman. Nah tapi disitulah bagaimana tetap ya sebagai orang tua itu yang paling tenang menghadapi permasalahan yang terjadi di anak. Ya. Jadi bisa jadi anak itu sudah mendapatkan berita-berita yang buruk misalnya dari luar atau dari mana gitu ya. Nah tapi kan dengan dia dihadapkan pada orang tua yang tenang gitu ya, yang bisa memberikan kenyamanan, disitulah nanti yang pas. Meskipun mungkin kalau secara waktu ya bisa jadi mungkin tadi ya saya sudah keburu tahu dari yang lain, ya, ini tidak usah jadi masalah ya Bapak Ibu. Nah jadi tadi tidak cerita gitu ya. Nah itu juga nanti kemudian kan kita melihatnya kan tadi tenang itu. Tenangnya karena apa ya Bapak Ibu? Kan bukan karena emang orang tenang ya. Tapi tadi karena kita punya pertama cara pandangnya yang sudah benar ya, kemudian juga punya keyakinan kan, ya selain bekal yang sudah Allah berikan, orang tua itu kekuatannya adalah keyakinan kepada Allah yang akan memberi petunjuk, yang akan menunjukkan jalan. Jadi tidak akan kemudian tadi ya sudah disampaikan, sudah diingatkan bahwa bukan hasil ya tapi proses ya. Jadi nah di situ tenangnya itu bukan karena ya biasa tenanglah nanti juga kan tidak begitu ya, tenanglah ada gitu ya, tenanglah ada udah canggih sekarang ya begitu ya, tapi tadi ya punya bekal dan punya keyakinan orang tua itu ya. Nah, jadi itu nanti akan bisa mengatasi. Nah seperti apanya kan nanti semua kembali ke anaknya ya gitu. Tidak menceritakannya kenapa. Kemudian secara umum sih begitu ya. Nah kalau nanti berhubungan dengan sex education ya. Nah ini juga kalau bicara sex education memang kelihatannya agak karena istilahnya ya. Tetapi tadi kan kembali kalau di pelajaran di sekolah itu kan sudah diajarkan tentang tubuh manusia. Ya, nah itu juga sebenarnya ditindaklanjuti di rumah ya. Jadi bagaimana? Nah termasuk kemudian kan ketika ibu bapak mengajarkan kebersihan diri, itu
itu juga mengajarkan, ya mengajarkan bukan hanya fisiknya, tapi apa yang menjadi perintah. Jadi setiap yang diciptakan itu ada perintah. Nah, itu yang ditanamkan kepada anak, sehingga termasuk juga nanti berhubungan dengan apa yang kemudian menjadi konsekuensi ya ketika perubahan tubuh itu ada, ya. Jadi penyampaiannya juga jadi ini bisa dipahami nggak Bapak Ibu? Kitanya dulu ya tidak ini sesuatu yang ya gitu berat misalnya atau sesuatu yang sulit gitu. Nah itu tidak itu dulu gitu. Karena ini kan sesuatu yang memang dialami ya gitu, yang memang tapi juga harus dipersiapkan agar tidak salah dalam menangkapnya ya. Jadi ketika perubahan itu kan ada yang kaget kemudian seperti apa ya gitu kan, atau juga ada yang kaget kemudian menjadi tenang gitu ya, atau kaget terus gitu ya, atau bahkan jadi liar. Nah kan gitu. Jadi dari kita sendiri orang tua juga perlu tadi ya harus melihatnya ya yang namanya perubahan ya, kemudian seks edukasi itu sesuatu yang memang alamiah begitu ya, dan tapi dijelaskannya juga tidak jadi sesuatu yang seolah-olah itu ada campur ya antara tabu dan sebagainya begitu ya. Nah kemudian apalagi sekarang ya Bu, cara-cara menceritakan ataupun berdiskusinya kan sekarang banyak contoh ataupun media ya. Nah tapi di sini memilih kemudian dengan bersama bisa dikonsultasikan dengan sekolah gitu ya. Jadi kalau sudah sampai mana, kemudian nanti di rumah seperti apa itu kan, karena ini berhubungan dengan edukasi kan, jadi pasti sudah. Nah ini harus ada kesinkronan ya gitu. Kalau di sekolah misalnya sampai di mana, di rumah seperti ditutupi kan, jadi anak ini ya ya gitu gak jelas padahal maksud dari sekolah. Jadi akhirnya pertanyaannya di secara ininya di sekolah, misalnya di rumah jadi tidak, kan tidak begitu. Itu mungkin ya. Bapak Ibu mungkin menambahkan yang C ya. Kalau tadi Bapak Ibu menyimak apa yang disampaikan oleh saya, kira-kira yang menyebabkan ini terjadi apa Bu? Permasalahan ini. Nah ini kayak gini. Ketika anak belum berani tidur, sebetulnya ini bukan hanya sex education ya. Balik itu. Kalau ingat pada tadi, balik itu kan bukan balik dari sisi usia, ukurannya bukan usia. Usia 50 tahun tapi belum melaksanakan tugas fungsi peran, tetap aja terbaliknya. Jadi balik itu adalah bisa membedakan dan memilih ya, mana al-haq, mana al-batil. Terus Bu, jadi kalau tadi dari mulai menikah ya sampai usia misalnya tadi menikah, kemudian hamil ya, semuanya penuh dengan konten-konten tauhid kan. Kalau tadi ya keluarga versi Islam itu kan memang semuanya dipersiapkan ya. Makanya parenting itu kan kalau di luar ada parenting pranikah, walaupun ketemunya online ya, ada parenting pranikah misalnya gitu ya. Kemudian setelah nikah, menjelang melahirkan, itu karena memang Islam itu berharap gitu ya, anak-anak yang dititipkan kepada kita itu kan Pak Abawahu yuladu ala fitrah. Yuladu ala fitrah itu memang terpelihara jiwanya. Ya, saya waktu itu pernah menyampaikan bahwa iblis laknatullah ketika subuh hari, pernah Ibu yang dengar ya, dalam hadis itu diceritakan di subuh hari itu bertemu dengan Rasulullah, kemudian dia tertawa gembira, dan oleh Rasulullah ditanya, kenapa engkau bahagia sekali? Kata si iblis itu, ya Rasulullah, bagaimana saya tidak bahagia? Saya ditugaskan, kan berarti iblis itu jumaro ya,
Yang iblis itu minal jinnati wan nas, terdiri dari golongan jin dan terdiri dari golongan manusia. Golongan manusia itu yang mana yang dimaksud? Golongan yang tidak suka, ya, keluarga Rasulullah itu membangun keluarga thayyibah, sangat tidak suka, sangat benci, sampai Allah menyatakan walan tardo angkal yahudu, wahai keluarga mukmin, wahai keluarga muslim, aku beritahukan ya kepada kalian bahwa sesungguhnya Yahudi dan Nasrani itu seumur hidupnya tidak akan pernah ridho. Kalau di bahasa Arab itu tidak itu ada menggunakan kata la, kalau la mah tidak saja ya, tapi kalau lan itu tidak pernah, tidaknya itu selamanya, seumur hidupnya. Artinya kan kalau Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk membangun keluarga thayyibah agar digiring menjadi zumaro yang akan digiring menuju surganya Allah, gitu ya. Berarti di hadapan kita itu akan berhubungan dengan dengan iblis laknatullah, yang mereka itu punya seabrek program, dan program itu akan digulirkan seumur hidupnya agar cita-cita umat Islam itu tidak tercapai. Ya, makanya tadi ketika Rasulullah menganalogikan seperti itu atau mengabarkan kepada kita itu, setan itu bukan hanya bangsa jin ya, tetapi juga bangsa manusia yang kata Allah aduwwum mubin, sangat nyata sekali gitu ya. Programnya itu terlihat, programnya itu terbaca, bahkan programnya itu terasa kan mengikis keluarga-keluarga kita yang punya program untuk membangun, membentuk usrah thayyibah. Bagaimana saya tidak bahagia? Cina ya Rasulullah, saya tuh ditugaskan untuk tinggal di rumah ini, dan rumah ini rumah keluarga engkau, ya, seperti pengikut Rasulullah ya, pengikut Rasulullah disebutkan namanya. Tapi cina keluarga tersebut tidak pernah menunaikan syariat engkau. Kebayang nggak Bu ya? Jadi ada keluarga muslim, keluarga Rasulullah, tapi tidak peduli terhadap syariat-syariat yang diajarkan oleh Rasulullah. Berarti menyepelekan itu mungkin ya, doa-doa ya tadi, bukan nilai-nilai dari aktivitas hidup itu. Sehingga katanya ketika mereka makan, aku juga ikut makan. Karena memang begitu ya, ketika makan tidak baca doa. Sekarang mah makan baca doa, tapi sambil main HP. Bapaknya anteng, main HP, ibunya anteng, main HP, anaknya juga anteng, main HP. Itu makan, makanan itu masuk ya, si makanannya ke dalam tubuh kita, tapi nilai dari makanan itu memang sudah habis dilalap oleh setan kan gitu ya. Ketika mereka tidur, aku pun ikut tidur. Ketika mereka mandi, aku pun ikut mandi. Wahai Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Itu nilainya seperti apa? Pokok bahasan buat bapak-bapak ini banyak sekali ya, seumur hidup nggak akan habis ya. Nilai-nilai syariat sehari-hari itu banyak. Bahkan katanya ketika suami istri itu bersetubuh, aku pun ikut menanamkan saham di dalam perut istri tersebut. Bayangkan ini. Nauzubillahimindzalik. Nah, jadi makanya aku bahagia katanya ditugaskan di rumah keluarga Rasulullah pada saat itu. Nah, ini artinya kan bagaimana suami istri itu memelihara ya jiwa anak-anak tadi dengan nilai-nilai gitu ya, atau esensi dari aktivitas hidup. Terus disampaikan tadi seperti itu. Sehingga memang tadi haid itu hanya sebagai sebuah tanda fisik kan. Jadi begitu haid itu kan kita sudah membekali. Jadi ibu-ibu tuh kalau haid itu bukan hanya membekali, aduh gimana ya nanti pakai softteknya, buangnya, bukan hanya seperti itu gitu. Tapi mengajarkan apa yang harus ada dalam jiwanya seperti itu. Jadi sekali lagi, balik di Islam itu adalah bisa membedakan mana al-haq,
mana al-batil. Dan dia bisa membedakan hak dan batil itu akan sangat bergantung pada nilai-nilai pelajaran ya yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Itu ya, jadi bukan ukuran usia atau seperti itu. Seperti contohnya nih, anak belum berani tidur sendiri. Pernahkah kita senantiasa menyampaikan iman kepada malaikat? Kadang-kadang orang tuanya juga yang diimani itu hanya dua malaikatnya, malaikat Jibril sama malaikat Israil, karena takut. Apa Bu untuk menghantam nilai iman kepada malaikat? Program aduwullahnya itu apa? Program iblis laknatullahnya apa? Ya, dibuatlah oleh Yahudi Nasrani, dikenalkan pada anak-anak itu yang namanya hantu. Badai film Upin Ipin, badai film Naruto, yang film apapun yang ada yang menjadi konsumsi anak-anak itu, justru yang dimaksud makhluk gaib itu adalah kuntilanak. Diperbesar lagi sekarang pergi ke Segasibu itu dihadirkan dengan pocong-pocong yang memang jadi memang yang dikenalkan itu pocong, hantu gitu ya, kemudian kuntilanak. Terus kita ibu-ibu, oh iya ya, anak-anak anteng gitu ya, lagi nonton kuntilanak, padahal itu sedang menanamkan akidah. Kan jadi yang hadir di anak-anak itu bukan malaikat. Oh, di rumah ini banyak malaikat itu yang akan menjaga diri saya. Di kamar mandi, saya ke kamar mandi, saya kemanapun ada malaikat. Jadi keberanian itu akan sangat bergantung pada konsumsi apa saja yang diberikan oleh ibu-ibu pada akal anak, yang itu akan meresap pada jiwa anak-anak itu. Terus ini mah harus diperbaiki. Kenalkan malaikat kepada anak-anak. 10-10-10-nya kan malaikat itu bukan wajib diketahui kan malaikatnya, wajib diimani kan ya. So, Bapak Ibu, ketika suaminya tidak pulang-pulang atau suaminya di PHK, yang tadinya tiap bulan dapat 5 juta misalnya, sekarang tidak punya penghasilan sama sekali. Atau ibu-ibu sebaliknya mendapatkan rezeki yang berlimpah ruah pada suatu hari misalnya. Yang diingat sama ibu apa? Yang diingat sama ibu apa? Yang pertama kali diingat, karena akhlak itu katanya respon spontan. Begitu bapaknya di PHK, yang paling dirasakan oleh ibu-ibu apa? Tidak punya pekerjaan misalnya, yang paling akhlak yang muncul, sikap yang muncul pada diri ibu-ibu apa? Pada diri kita itu apa? Gimana nanti kuliah anak-anak gitu, gimana? Jadi awal aja kita tuh ya. Jadi kalau suami saya tidak bekerja, otomatis saya tidak bisa menyekolahkan anak. Berarti suami itu al-ghaniyu, suami itu ar-razzaq. Terus khawatir gitu ya, karena suaminya sumber rezeki yang selama ini menghidupi kehidupan saya. Maksud saya itu nilai-nilai tauhid itu harus tertanam dalam diri kita, karena itu akan sampai kepada berpengaruh pada narasi kita ketika mendidik anak-anak kita. Misalnya ketika Bu, aku nanti kalau udah lulus dari Esa Karim mau pesantren misalnya, pesantren yang mahal ya, pesantren Gontor misalnya, atau pesantren mana. Kan kalau ibu punya punya tauhid tadi, Allah ar-Razzaq ya, tidak berpikir alah pesantren, makanya ini teh anak ke-12 yang mau pesantren kan gitu. Gimana ya,
harus ada yang ngalah dong anak yang lain, karena pesantren itu bagus, masuk pesantren itu bagus. Ketika ibu berpikir seperti itu, berarti ibu sudah tidak iman kepada Allah sebagai Ar-Razzaq, tidak percaya juga pada pekerjaan malaikat. Siapa yang memberi rezeki itu? Mikail. Kan pernah begini cenah, wahai Mikail, kenapa rezeki ini tidak engkau sampaikan pada keluarga-keluarga hambaku? Jadi ayah rezeki cenah Bu, begitu enyi-enyi pada lungsur ke keluarga kita teh pada kayak bonus di Allahnya. Tiba-tiba dikembalikan lagi oleh Mikail itu kepada Allah. Kenapa engkau kembalikan? Oh iya ya Allah, tadinya akan aku sampaikan rezeki titipanmu itu. Tapi hambamu itu tidur setelah subuh. Kan gitu ya, jadi kan di hadis disebutkan ya, tidak boleh bagi seorang muslimah tidur setelah subuh, tidur setelah asar, kan gitu ya. Itu ada apa di situ gitu. Jadi tidur wae jadi penghalang rezeki. Terus pugu diwatosan resepnya seperti itu. Atau apalagi? Oh bagaimana? Tadinya aku mau menyampaikan rezeki titipanmu ini pada keluarga si anak. Jadi kebayang ya, malaikat Mikail itu di setiap hari nanti kan didamai, malaikatnya petugas habis. Sibuk deh 100 orang. Langsung sibuk mana malaikat 100 orang? Kata tugasnya. Tapi ada kesibukan malaikat itu yang jadi tidak terjadi. Kan sibuk ya malaikat itu oleh program Yahudi ya. Sudah kalah. Coba ibu perhatikan. Ibu suka nonton film-film yang ditonton oleh anak-anak? Coba gerak diperhatikan. Doraemon saja, Upin Ipin saja itu sudah mengenalkan ya tadi ilmu makhluk gaib. Begitu mendengar makhluk gaib, teng di anak teh hantu. Sur Allah teh kamana ya ibu bapaknya? Kok otaknya direbut oleh musuhku, kata Allah tuh. Kan yang ditanyakan kita sebagai pendidiknya salah menanamkan. Ternyata itu tadi membiarkan HP begitu saja dipegang oleh anak-anak, itu anak-anak itu menyerap program. Kata semua masanya, jadi penyebabnya adalah itu. Termasuk yang kedua, tadi kenapa ada bayi, kan itu harus menjadi obrolan kita ya. Betul nggak? Kan mengenalkan Allah itu bukan yang jauh-jauh, tapi mengenalkan apa yang ada, kejadian-kejadian yang ada dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Misalnya di perut ibu ada bayi. Emang tak ya Bu di Quran anu ngajelaskeun di perut ibu ada bayi? Aya atau kita ya? Aya, seueur saeutik. Jadi kalau tadi gimana ya, belum berani menjelaskan itu karena apa? Jadi Abi mah curiga, belum berani menjelaskan. Nah ini karena sudah dimasukkan juga pada sex education. Terus ini sex education. Kalau di program psikologi memang seperti ini. Padahal buat kita mah justru ini teh ilmu tauhid, narasi-narasi tauhid ini teh yang menyebabkan seperti itu teh. Jadi pokok bahasan kultum di rumah, pengajian di rumah itu luar biasa, banyak sekali Pak. Dan kurikulumnya, pembuat kurikulumnya harusnya ibu-ibu. Ibu ya. Jadi program-programnya seperti apa, bapak harus isi kapan ya, ibunya harus isi kapan, anak usia kelas 5 harus diajar untuk bertablik itu kapan, kan itu dikasih sama guru-gurunya. Di SAKB itu belajar Asmaul Husna, belajar Allah Al-Khaliq ya, belajar manusia itu terdiri dari apa saja, kan itu justru yang lebih didahulukan gitu. Ya itu mungkin tambahan-tambahannya dari saya untuk pertanyaan nomor 1 dan nomor 2 ya. Jadi kembali lagi pada fungsi tauhid. Bagus ya Bu Puji kalau suatu saat memang ibu-ibu ini tadi membahas konten-konten seperti tadi. Surat apa Bu yang menjelaskan tentang kehamilan, kelahiran, penciptaan manusia? Sebenarnya surat Al-Alaq itu kan kumaha dongengna gitu ya.
Atau ibu-ibu naros kawali kelas, ibu kalau mengajarkan tentang Allah al-Khaliq tahaluknya seperti apa ya gitu. Jadi komunikasi dengan guru itu bukan hanya komunikasi anak saya nilainya berapa ya, sudah bisa ngitung atau belum, bukan hanya itu, tapi juga disampaikan disambungkan gitu ya, nilai-nilai atau narasi-narasi tauhid tadi. Terus selanjutnya, atau dari Bapak Ibu ada keinginan bertanya lagi? Nah, Bapak Ibu sebetulnya kalau bagi saya ya, anak itu tidak dipengaruhi dengan tunggal dan banyaknya. Kan itu kembali lagi psikologi ya. Anak tunggal mah seperti ini. Karakter anak ke satu dengan kedua itu pasti sebanding ini gitu ya. Sebetulnya kan kalau dari Allahnya mah badai tunggal, badai 11, badai 12 gitu ya. Itu sebetulnya sama pola pendidikannya mah yang ada di Luqman tadi gitu ya. Jadi tidak dipengaruhi itu seperti itu. Mengenalkan jiwa mandiri pada anak anak tunggal di usia di atas 10 tahun. Saya bertanya dulu, kenapa anak itu ingin diajarkan mandiri, Bu? Itu perlu usaha. Ya, kenapa Bu ingin anaknya mandiri, Bu? Apa ya, Bu ya? Mandiri itu ketergantungannya harusnya hanya kepada Allah ya. Kadang-kadang ya itu karena memang Anak tunggal banget gitu. Jadi rasa takutnya ada lebih dominan gitu, Bu. harusnya kan Penakutnya lebih dominan ibu terus. dan memang usia SD mah ibu terus. Usia SD mah cina ibu itu Tuhannya. Usia SD tahap 1 ya. Tahap 1 ya. Ibu itu Tuhan. Memang harusnya ibunya usia SD mah, Bu. Segala-gala tuh ibu, karena anak itu mendapatkan bekal yang maksimal itu dari ibunya. Jadi gini, dia bangga sama ibunya karena ketika gurunya bercerita, misalnya tadi gurunya bercerita tentang Allah Maha Mendengar, dia sudah dapat duluan dari ibunya. Bu guru, aku sudah tahu dah cerita dari ibu aku tentang Allah Maha As-Sami, misalnya Allah As-Sami. Jadi memang ibu itu kalau betul-betul melaksanakan tugas fungsi perannya sebagai madrasatul ula, madrasah yang pertama, pasti dimanapun berada, yang akan dibanggakan itu adalah ibunya, ibu bapaknya. Ketika belajar matematika, misalnya tadi, aku udah bisa karena diajarin tadi malam sama bapak aku. Jadi memang usia SD keluarga yang dibanggakan teh. Jadi bagus kalau putra ibu sudah segala-segala ibu. Itu ya, jadi maksudnya tidak ujug-ujug mandiri itu karena harus karena Allah ya, maksudnya tetap aja kan usia segitu mah ridallah kalau di itu mah di surat Luqman mah hendak wabil walidaini ihsanan ya, hendaklah berbuat baik kepada ibunya. Jadi memang ibunya yang senantiasa dibanggakan. Jadi apapun yang ditemukan di sekolahnya itu anak itu merasa sudah ditemukan di rumahnya, sehingga muncul percaya diri. Ya, disuruh apapun itu muncul percaya diri. Nah sebaliknya, kalau anak itu tidak menemukan apa-apa di rumahnya, maka ibunya akan terseret. Nanti segala-gala akan menjadi gurunya. Sehingga kalau tadi misalnya mengerjakan PR matematika, dibetulkan oleh ibu, nggak mau, dan kata ibu guru mah nggak kayak gitu, nggak mau. Nah berarti itu sudah diambil alih oleh sekolahnya gitu. Kata sebut, jadi rebutan saling mau mengidolakan siapa anak-anak itu, ibunya atau gurunya gitu ya. Jadi usia 10 tahun itu masih wajar ya Bu ya kalau kirang kiat ajarnya. Tapi kalau tadi mah secara prosedur ibu tidak menyambungkan dulu dengan pimpinan hidup di keluarga. Kan itu harus suatu keharusan ya, karena tidak bisa sendiri, karena nanti akan mengontrol kita adalah suami kita gitu.
Terus yang kedua, kadang orientasi mindset kita itu akhirat itu bukan tujuan ya. Terus jadi sibuk, pekerjaan itu sebagai media ya. Pekerjaan apapun yang diberikan kepada kita hanya sebuah media saja, bukan tujuan. Macam tadi, kagok ya gitu ya, lagi ngerjain tugas apa, misalnya lagi pekerjaan seperti apa, kemudian anak itu misalnya tadi datang menghampiri kita, kan tadi menterang itu teh makhluk ya, digerakkan oleh Allah, datang itu akan otomatis ya diri kita, ini mah anak lada, ini pekerjaan yang sebanyak ini juga kalau kitanya hidup di tracknya Allah mah, bagi Allah makan kun payah ya, harusnya pekerjaan itu selesai 5 jam, bisa selesai 30 menit ya, betul lah Bu? Itu dikasih contoh oleh Allah itu peristiwa Isra Mi'raj. Itu kan peristiwa Isra Mi'raj itu sanes dongeng. Ketika kita punya seabrek pekerjaan, waktu itu milik Allah, ya, waktu itu makhluk. Dan kata Allah, usjudu, makhluk itu harus tunduk pada kita, pada hambanya. Usjudu itu maksudnya jadikan barokah wahai makhlukku yang namanya waktu untuk si ibu ini. Barokah itu kan berarti yang harus